Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Hukum Acara Perdata kelas K1. Izin untuk membuat video terkait video pembelajaran proses pemeriksaan persidangan. Namun sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Sil Octavia dengan NPM 2430601189. Lalu selanjutnya Saya Krisma Harani dengan NPM 2420601058. Saya Gracita Dava Wasila dengan NPM 2410601035. Saya Kurnia Ayu Agustin dengan NPM 2420601049. Saya Rifani Alicia dengan NPM 2420601092. Saya Isnani dengan NPM 2420601089. Saya Siti Asif Kami dengan NPM 24201192. baik, langsung saja masuk ke video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Halo semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembacaan gugatan. Namun sebelum itu, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa. Dalam gugatan, bisa diajukan minimal dua pihak atau lebih. Apabila dua pihak terdiri atas penggugat dan tergugat. Apabila lebih dari dua pihak, biasanya terdiri dari penggugat, tergugat, ataupun turut tergugat. Dalam hal ini, gugatan biasanya dalam sengketa prestasi, sengketa waris, maupun sengketa yang lainnya. Dalam pemeriksaan pokok perkara di pengadilan diawali dengan pembacaan gugatan. Dalam hal ini, kedua belah pihak harus hadir di pengadilan. Apabila salah satu tidak hadir, maka sidang dapat ditunda. Nah, dalam gugatan ini terdapat identitas, posita, ataupun petitum. Posita sendiri adalah dalil-dalil yang menjadi alasan kenapa gugatan itu diajukan. Lalu petitum adalah tuntutan hak dari si penggugat. Nah, apabila tergugat tidak hadir di pengadilan, maka sebanyak 3 kali, walaupun tergugat ini telah dipanggil secara patut, maka hakim dapat mengeluarkan putusan yang biasa disebut dengan putusan first take. Apa sih putusan first take itu? Putusan first take yaitu suatu putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim karena salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan. Dalam hal ini biasanya adalah pihak tergugat. Nah, pembacaan gugatan dapat dilakukan oleh hakim ataupun dari pihak penggugat. Namun biasanya dalam pengadilan Indonesia, biasanya gugatan ini dibacakan oleh si penggugat. Nah, penggugat tidak diperbolehkan merevisi ataupun mengganti isi dari gugatan. Nah, apabila penggugat ingin mengganti gugatannya setelah pihak tergugat ini membuat jawaban gugatan penggugat, maka penggugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak tergugat guna untuk mengubah gugatannya. Dalam hal ini, gugatan itu juga bisa dicabut apabila si penggugat ingin mencabutnya tetapi sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Nah, pemanggilan para pihak ini dilakukan oleh jurusita ataupun petugas dari pengadilan. Nah, dalam hal ini jurusita melakukan pemanggilan kepada para pihak dengan menggunakan surat resmi dari pengadilan. Dan dalam hal ini pemanggilan biasanya dilakukan secara patut sebanyak 3 kali pemanggilan dengan menggunakan surat dari pengadilan. Nah, pemanggilan ini dilakukan maksimal H-3 sebelum sidang dimulai. Nah, kemudian ada juga mediasi. Mediasi merupakan langkah awal untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum perkara disidangkan. Nah, di sini hakim wajib untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum kesepakatan itu dibuat. Nah, jika kesepakatan tertulis sudah dibuat, maka akan dibuat putusan perdamaian yang bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibandingi, serta dapat langsung dilaksanakan. Nah, proses mediasi ini dilakukan secara tertutup di ruang mediasi pengadilan yang dihadiri oleh para pihak dan juga mediator. Mediasi hanya boleh dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Ada juga tahapan mediasi di pengadilan. Yang pertama adalah pramediasi. Di sini, mediator melakukan persiapan untuk membangun kepercayaan dan menghubungi para pihak untuk menentukan waktu dan tempat dilakukannya mediasi. Nah, yang kedua merupakan pelaksanaan mediasi. Di sini para pihak bertemu, menyampaikan permasalahan dan bernegosiasi untuk mencari alternatif solusi dan memutuskan kesepakatan. Serta yang terakhir merupakan implementasi mediasi.
Di sini, para pihak melaksanakan hasil dari kesepakatan yang telah dibuat dalam proses mediasi tersebut. Selain itu, ada juga syarat sah dalam perdamaian. Nah, syarat sahnya ada 4. Yang pertama, merupakan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Kemudian, bersifat mengakhiri sengketa. Lalu, berdasarkan sengketa yang telah ada, serta dibuat secara tertulis. Nah, perdamaian dapat mencakup seluruh atau sebagian dari tuntutan. Jika hanya sebagian, maka hakim wajib untuk melanjutkan pemeriksaan untuk bagian yang belum disepakati. Apabila mediasi tidak berhasil, mediator wajib untuk melaporkan secara tertulis kepada hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Nah, apabila mediasi ini disepakati dan terjadi perdamaian, maka mediator memberikan akta perdamaian yang dimana sengketa tersebut tidak dilanjutkan dan tidak dilanjutkan kepada pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan dilanjutkan jawab atau sering biasa disebut jawab jinawab dalam persidangan acara perdata adalah suatu tahapan proses menyurat formal di pengadilan antara penggugat pihak yang mengajukan gugatan dan juga tergugat pihak yang digugat. Urutan jawab terjadi setelah pembacaan surat gugatan oleh penggugat dan upaya damai atau mediasi tidak berhasil. Jawab ini dimulai dari gugatan, kedua jawaban, setelahnya replik, kemudian duplik. Yang pertama ada gugatan oleh penggugat mengajukan surat gugatan yang berisi tuntutan atau dalil-dalil hukum berdasarkan fakta dan dasar hukum yang menjadi landasan gugatannya. Kedua, jawaban oleh tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban ini berisi eksepsi, bantahan, permintaan agar gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi atau gugatan balik dari tergugat kepada penggugat. Ketiga, ada replik oleh penggugat. Penggugat menanggapi jawaban tergugat dalam replik. Penggugat akan membantah eksepsi atau bantahan yang diajukan tergugat dan memperkuat dalil-dalil gugatannya. Keempat, ada duplik oleh tergugat. Tergugat menanggapi replik penggugat. Duplik ini biasanya merupakan penegasan kembali dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban tergugat. Oke, baik teman-teman, setelah bahas jawab jinawab dari tergugat dan juga penggugat, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Jadi pembuktian di sini adalah suatu proses untuk mengungkapkan fakta yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi pembuktian ini digunakan untuk menjelaskan duduk perkara kepada hakim. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian pembuktian. Setelah bukti diajukan, hakim akan menilai kekuatan dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak. Untuk alat bukti tertentu seperti akta autentik itu hakim terikat secara hukum karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun untuk bukti-bukti lain seperti keterangan saksi itu hakim bebas dalam menilai pembuktiannya. Jadi berdasarkan seberapa kuat bukti itu dapat meyakinkan hakim. Selanjutnya yaitu hal dan juga beban pembuktian. Hal yang harus dibuktikan dalam pembuktian ini adalah suatu peristiwa hukumnya, bukan hukum atau aturannya, karena di sini hakim itu dianggap sudah mengetahui hukum, jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Selanjutnya, beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara, terutama penggugat atau yang mengajukan dalil, karena yang mengajukan dalil itu wajib membuktikannya. Selanjutnya adalah teori pembuktian dalam hukum acara perdata. Di sini dikenal 3 teori pembuktian. Yang pertama yaitu teori pembuktian bebas dan juga teori pembuktian negatif, dan yang ketiga adalah teori pembuktian positif. Oke, yang pertama teori pembuktian bebas. Di sini hakim memiliki kekuasaan penuh untuk membuktikan peristiwa tersebut. Jadi hakim tidak memiliki batasan. Dan yang kedua adalah teori pembuktian negatif, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa ada hal yang membatasi hakim. Jadi dalam pembuktian itu hakim diberikan larangan untuk pengecualian pembuktian dalam beberapa hal. Dan yang terakhir adalah teori pembuktian positif. Dalam teori ini yang mewajibkan hakim untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yang sifatnya itu ketat dan juga menilai bukti tersebut. Nah, bagian selanjutnya adalah mengenai putusan. Putusan adalah hasil akhir dari suatu penyelesaian perkara, yang dimana dalam pasal 178 HIM dan pasal 189 RPJ yang menjelaskan bahwa
hakim wajib untuk menjatuhkan suatu putusan setelah adanya proses persidangan, yang dimana putusan ini tuh berfungsi untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dari kedua belah pihak dan juga menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak terhadap objek yang disengketakan, yang dimana putusan ini tuh memiliki tujuan untuk kepastian hukum, keadilan, dan juga penyelesaian sengketa secara sah dan final. Nah, selanjutnya, putusan itu juga memuat mengenai identitas para pihak, yaitu tergugat dan penggugat, kemudian juga mencakup ringkasan dalil gugatan penggugat. Selanjutnya ada ringkasan jawaban tergugat, jadi jawaban tergugat itu juga dimasukkan ke dalam putusan. Selanjutnya ada pertimbangan hukum hakim, dimana atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu ratio decidens. Kemudian ada juga dasar-dasar hukumnya atau pasal-pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut, dalam putusan tersebut. Kemudian juga ada amar putusan, yaitu putusan akhir dari perkara tersebut. Kemudian putusan itu juga mencakup prinsip-prinsip, yang dimana prinsip-prinsipnya itu dalam menjatuhkan putusan itu harus berdasarkan pertimbangan hakim, yang dimana di sini tuh juga harus mencakup fakta, bukti, dan juga dasar hukum yang relevan. Kemudian wajib mengadili seluruh gugatan, konvensi atau rekonvensi, yang dimana agar tidak terjadinya pengabaian terhadap sebagian tuntutan. Selanjutnya ada tidak boleh ultra petitum, artinya hakim itu tidak boleh memutuskan melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Kemudian putusan harus diucapkan di muka umum, yang dimana ini merupakan wujud asas peradilan terbuka dari fair trial. Kemudian harus memuat alasan dan dasar hukum, yang dimana dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian dalam pasal hukum atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan. Apabila putusan ini tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka dapat dianggap cacat dan dibatalkan. Misalnya adalah unfoldance gemotivert atau tidak cukup pertimbangan. Nah, selanjutnya jika di antara pihak tergugat dan penggugat tidak puas dengan putusan hakim, maka bisa diajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum ini dibagi menjadi dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Nah, selanjutnya kan ada upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa ini ada 3, verzet, banding, dan kasasi. Verzet tersendiri adalah suatu bentuk perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak terhadap putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan oleh hakim jika tergugat tidak hadir dalam persidangan. Nah, yang kedua ada banding. Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Banding ini dilakukan jika di kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak puas dengan putusan pada tingkat pertama. Dan ketiga ada kasasi. Kasasi ini salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Selanjutnya ada upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini ada peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Peninjauan kembali ini atau yang biasa disebut PK adalah suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya ada perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Biasanya ini diajukan karena pihak ketiga merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Nah, selanjutnya proses terakhir dari persidangan yaitu eksekusi. Eksekusi ini adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Dari hasil presentasi, proses pemeriksaan persidangan di pengadilan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara perdata bergantung pada beberapa unsur, yaitu 1. Keteraturan prosedural memastikan setiap tahap proses berjalan sesuai ketentuan, mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan. 2. Kekuatan pembuktian menentukan sejauh mana dalil dapat dibuktikan, karena beban pembuktian berada pada penggugat dan hakim menilai bukti secara independen. Dan yang ketiga adalah mediasi memberikan jalur penyelesaian alternatif yang dapat memangkas waktu dan biaya,
serta memastikan keputusan perdamaian yang final dan dapat dieksekusi. Selain itu, ketersediaan upaya biasa dan luar biasa memberikan mekanisme koreksi bila putusan mengandung cacat. Secara praktis, persiapan dokumen dan bukti yang rapi, kehadiran tepat waktu, serta pendekatan kooperatif pada tahap mediasi adalah langkah krusial untuk mencapai kehasil yang efektif dan berkeadilan. Nah, sekian video dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.